Pemirsa, 3 kapal pencari ikan yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Diduga masih ada 2 orang teknisi dan 1 anak buah kapal terjebak di lambung kapal yang terbakar. Api melalap sebuah kapal pencari ikan yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu sore. Sejumlah nelayan dan warga yang panik berlarian menyelamatkan diri karena beberapa kali terdengar ledakan besar dari dalam kapal yang terbakar. Menurut salah seorang anak buah kapal, kebakaran berawal dari aktivitas perbaikan mesin. Namun tiba-tiba terjadi ledakan dari mesin yang sedang diperbaiki dan membakar kapal. Besarnya api membuat 2 kapal penangkap ikan yang sedang bersandar ikut terbakar. Awalnya sih meledak doang. Meledak. Lagi ngapain itu kapalnya? Lagi bongkar. Bongkar muat. Oh gitu. Ini kapal isi apa sih, Bang? Cakalang. 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 Oh, ikan. Ikan. Lagi bongkar muat terus tiba-tiba meledak. Meledak. Langsung nyamper ke 2 Kapal. kapal. Ada berapa yang kebakar berapa ini? 3 kapal yang kebakar. Lebih dari 5 jam, suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda 3 kapal penangkap ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. 2 orang teknisi kapal dan 1 orang anak buah kapal yang sedang berada di ruangan mesin diduga terjebak dan menjadi korban kebakaran. Dan diindikasikan atau diperkirakan tadi menurut ABK kapal itu terdapat 3 korban. Yang 1 adalah sebagai ABK, yang 2 adalah sebagai teknisi mesin. Nah, kemungkinan untuk pencarian kita tidak bisa dilaksanakan pada malam hari ini karena lambung kapal sudah terpenuhi dengan air. Pencarian 3 korban rencananya akan dilakukan pada Senin siang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 2 unit ruko berlantai 4 di kawasan Green Village, Dure Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kerugian material akibat kebakaran ruko yang menjadi mes karyawan dan gudang perlengkapan restoran tersebut diduga mencapai ratusan juta rupiah. Api tampak berkobar di kawasan ruko Greenfield Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Minggu siang. Ruko lantai 4 yang terbakar menjadi tempat istirahat karyawan sekaligus gudang perlengkapan restoran. Kobaran api yang diduga akibat korsleting listrik ini membesar dan menjalar ke bagian atas ruko yang berada di sebelahnya. 13 unit mobil dan 55 petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan untuk memadamkan api. Dari lantai 3 itu terlihat asap. Nah, ini kan bentuknya ruko nih. Ruko ternyata di atas itu bukan top floor, bukan dak, tapi dia ada 3,5 di sono itu. Jadi ada dimungkinkan perempatan ke ruko sebelah. Ternyata dari lantai 3,5 itu merembet berdampak ke ruko sebelahnya. Sumber air yang dekat membuat kobaran api berhasil dengan cepat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, tak hanya bangunan, sebuah galangan kapal milik PT Samudra Marine Indonesia mengalami kebakaran hebat. Kapal Pertamina SMI nambah gede gini nih. Mantap. Sementara itu, kebakaran hebat juga terjadi di sebuah galangan kapal milik PT Samudra Marine Indonesia di Bojonegoro, Indonesia Park, Kabupaten Serang, Banten. Kobaran api muncul diduga akibat dari percikan api yang mengenai gumpalan bahan bakar pada saat adanya aktivitas pemotongan bangkai kapal. Meski tidak ada korban jiwa, pekerja sempat panik untuk melarikan diri. Pihak Damkar dan PT SMI masih melakukan investigasi penyebab kejadian dan kerugian akibat kebakaran tersebut. Kebakaran ini terjadi di tempat produksi aspal curah milik PT Jumbo Jade di Jalan Deli, kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang pada Minggu dini hari.
Api membakar bangunan gudang tempat mengolah aspal cair atau aspal curah, serta tangki mixer tempat pencampur aspal. Api cepat membesar karena selain membakar aspal juga membakar biji karet bahan campuran pembuat aspal tersebut. Diduga kebakaran berasal dari mesin pengolah aspal. Jumlah kerugian materi dari kebakaran juga belum diketahui. Ayo tolong. Nih di Jalan Tingang nih, Tingang Induk. Sementara itu sebuah ruko di Jalan Tinggang Induk Palangkaraya Kalimantan Tengah ludes terbakar. Api dengan cepat melalap bagian atap ruko yang terbuat dari bahan kayu. Barang-barang yang ada di dalam ruko ikut hangus terbakar dan tidak sempat terselamatkan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Tim Liputan Ainus melaporkan. ...225 orang di Karawang, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan di sebuah hajatan pernikahan warga. Sementara itu sebanyak 30 orang dari 116 korban keracunan makanan di Purwakarta dirawat ke IGD RSUD Bayu Asih usai mengalami gejala keracunan serius. Keracunan massal terjadi di Dusun Jati Tengah, Dusun Kudung Asem, Dusun Ciwaru 1 dan Ciwaru 2. Dusun tersebut berada di Desa Sri Kamuliaan, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Total korban sebanyak 225 warga, 189 diantaranya orang dewasa, dan 29 lansia dan 6 orang anak dan 1 ibu hamil. Seluruh korban mengalami keluhan mual, sakit kepala, dan diare. Ratusan orang ini diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan prasmanan di salah satu hajatan perkawinan di desa tersebut. Sekarang ada 145 orang. Rata-rata lansia atau apa? Dewasa. Dewasa. Tapi anak-anak juga ada, Bu? Ada anak-anak. Bu, keluhannya apa aja sih, Bu? Rata-ratanya kebanyakan mual, mencret, sama muntah. Seluruh korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Tirtajaya, Karawang. Kasus keracunan massal ini sudah ditangani dan dalam penyelidikan Polsek Tirtajaya, Karawang. Sementara itu, korban keracunan massal di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat mencapai 116 orang. 30 orang dibawa ke IGD RSUD Bayu Asih usai mengalami sakit perut hingga melilit, mual, pusing, muntah hingga diare. Setelah mendapatkan perawatan, 2 orang harus dirawat inap karena mengalami gejala serius dan sisanya terutama pasti nyeri perut, nyeri ulu hati, perutnya seperti melilit, ada muntah sampai mencret atau diare. Kayak gitu. Itu sejauh Informasi yang diterima makanan apa katanya, Dok? Gak tahu tadi informasi yang diterima sih katanya ada hajatan seperti sunatan katanya. Nah, untuk informasi yang diterima belum tahu ya makanannya seperti makanan jenis apa dan sebagainya gitu. Masih belum, mungkin nanti ada beberapa yang sampel yang akan diambil untuk kita cek lab lah sebagainya untuk sampel makanannya gitu. Hingga saat ini belum diketahui penyebab keracunan massal tersebut karena masih menunggu hasil cek laboratorium. Dari Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan Ainus melaporkan. Akibat panik karena baru belajar mengemudi sebuah mobil terjun ke kali. Semua penumpang selamat meski mobil mengalami rusak parah. Satu unit mobil minibus berpenumpang satu keluarga terjun bebas ke dalam kali di kawasan Jalan Alteri, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu siang. Pengemudi sekaligus pemilik mobil yang sedang belajar mengemudi ini panik saat berbelok, tiba-tiba sepeda motor yang berada di depannya berhenti mendadak. Namun mobil tidak berhenti dan tetap melaju hingga langsung terperosok ke kali sedalam 7 meter yang berada di tengah jalan. Pada saat berbalik, ada motor tiba berhenti dan mobil ini mau mengerem, dia tancap gas, kita langsung jalan ke sungai. Meski bagian mobil mengalami rusak parah, namun pengemudi, istri, dan 1 orang anak yang berada di dalam mobil selamat. Dalamnya kali membuat proses evakuasi harus menggunakan mobil derek kren milik Dishub Jakarta Utara. Dan kini kasus tersebut tengah ditangani Satuan Laka Lantas Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan.
Sebanyak 23.000 warga di 28 desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terdampak banjir yang telah berlangsung selama sepekan. Banjir merendam 3.800 unit rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Wajo, menyebabkan aktivitas warga terganggu. Menurut keterangan warga, banjir yang meluas merendam pemukiman sedalam 2 meter. Hal ini membuat akses transportasi darat terputus sehingga warga harus menggunakan perahu. Banjir terjadi akibat hujan deras yang membuat sungai Walenai dan sejumlah sungai di sekitar pemukiman warga meluap. Jenazah korban kekerasan kampus STIP Putu Satria Ananta Rustika tiba di kampung halamannya di Bali. Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah di RSUD Kelungkung. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah ketika jenazah Putu Satria Ananta tiba di RSUD Kelungkung, Bali. Ibu korban tak kuasa menahan air matanya saat melihat langsung peti jenazah putra sulungnya tiba di kampung halaman. Jenazah korban disemayamkan di ruang jenazah RSUD Kelungkung sembari menunggu hari baik untuk melakukan prosesi upacara pangabenan yang rencananya akan digelar pada 11 Mei mendatang. Orang tua korban pun berharap kasus penganiayaan terhadap anaknya dapat diungkap secara terang benderang dan hukuman setimpal diberikan pada pelaku yang telah menghilangkan nyawa putranya. Menuntut pelaku seberat-beratnya, karena itu menghilangkan nyawa anak saya yang begitu kami sayangi. Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika tewas pada Jumat 3 Mei 2024. Usai mengalami lebam di bagian ulu hati akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Korban sempat dilarikan ke klinik sekolah, namun nyawanya tidak tertolong. Dari Kelungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca kapal pengawas Hiu 01 milik KKP menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka, petugas mengungkap para pelaku tergiur upah senilai 6 juta rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 1 unit kapal ikan asing berbendera Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan zona pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPN RI 57 pada Jumat lalu. Saat dilakukan penangkapan, nakoda dan anak buah kapal ikan asing sempat melakukan perlawanan dengan berusaha kabur. Setelah ditangkap, hasil pemeriksaan sementara petugas ungkap seluruh anak buah kapal serta nakoda merupakan WNI. Warga Kisaran dan Medan, Belawan, Sumatera Utara. Nakoda dan ABK yang berjumlah 5 orang tersebut bekerja dengan Tekong, Malaysia, karena tergiur upah yang lebih tinggi, yakni nakoda mendapatkan 6 juta rupiah sekali berlayar, sementara ABK mendapat 2 juta rupiah. Para pelaku ini rata-rata masuk ke Malaysia juga tanpa dokumen ya. Mereka secara ilegal juga, kemudian bekerja di kapal Malaysia ini dengan mengharapkan gaji atau upah yang mungkin jauh lebih tinggi ya. Memang dari hasil pemeriksaan awal ya dalam satu trip itu untuk nakoda aja bisa mendapatkan upah 6 juta rupiah, sementara ABK kurang lebih sekitar 2-3 juta. Kini seluruh barang bukti beserta 5 pelaku nakoda dan awak kapal diboyong ke dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk dilakukan proses hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara operasional kapal keruk dan damping di Pelabuhan Umum kawasan industri Lamongan, Jawa Timur. Penghentian ini dilakukan lantaran kapal tersebut beroperasi tanpa izin.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara aktivitas operasional kapal keruk atau dragger dan damping di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan Integrated Sorbes di Tanjung Pakis, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kegiatan pengerukan ini dihentikan lantaran tidak dilengkapi dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari pemerintah pusat. Sebelum dihentikan, pihak KKP sudah memperingatkan perusahaan terkait untuk melengkapi perizinan, namun hingga kini perizinan tersebut belum dilengkapi. Kapal ini sudah mengeruk kurang lebih 300.000 kubik pasir laut untuk kepentingan perluasan kawasan industri sejak Januari lalu. Potensi kerugian sih tadi sudah kita sampaikan, kurang lebihnya yang sudah terambil saja harus 300-an itu juga nanti akan dihitung berapa per kubiknya dan semuanya. Intinya negara hadir dalam hal ini, kita tidak kecolongan. Sementara itu, pihak perusahaan terkait akan segera melengkapi dokumen primer yang dibutuhkan untuk kegiatan perluasan kawasan industri tersebut. Kan tadi sekarang harus PKKPR, sehingga kita harus menambah urusan itu aja, insya Allah. Untuk berkasnya sudah lengkap atau gimana Pak? Lagi proses kan itu data primer, jadi kalau Lantamal sudah selesai, kapan Lantamal juga di sini sudah selesai, DKP tinggal nanti untuk data primernya, baru situ kita sampaikan ke teman-teman DKP untuk DB2SL ya. Dan tadi juga Pak Dirjen, Pak Dir juga akan support untuk DRC selesai ya. Karena dari BNPB nanti kan juga harus bayar ke negara. Tak hanya di kawasan industri Lamongan, operasional kapal dragger di wilayah lain juga akan ditertibkan sebagai bentuk upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga sumber daya alam kelautan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid Ainus melaporkan.